Silakan JPS. Oke, terima kasih. Jelas nggak suaraku, Kak Elia? Mantap, silakan. Ya. Oke, salam dulu sebelumnya, Kak Elia, Halo. Bang. Sulawesi Tengah. Oh ya, sabar Pak Kristo ya. Kita gantian dulu. Gantian. Silakan JPS. Oke, kemarin ada beberapa pertanyaan ya. Kebetulan di Komalnya sebelah, terus saya dijambak, terus dikasih ayat, terus saya nggak bisa jelasin. Saya ngomong begini sih, saya bilang saya nggak mungkin menjelaskan apa yang tidak saya pahami. Jadi saya mau coba bertanya dulu ke yang paham gitu. Jadi ayatnya kira-kira seperti ini. Terkutuklah yang ada di kayu salib. Jadi mereka mengatakan itu adalah Yesus. Jadi saya nggak tahu itu yang dimaksud seperti apa. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nanti Kak Elia, mohon bersabar ya. Mungkin boleh dijelaskan Kak Elia itu maksudnya apa ya? Oke. Area Ya. itu Galatia ya, Galatia. Iya, Galatia 3 ayat 13 kalau nggak salah. Ya, ntar saya buka ayatnya. Di mana bro? Di mute dulu, di mute. Halo, halo Kak. Ya, halo. Sabar ya, sabar. Baik, pas. Antrian. Ngantri dulu, ngantri. Antri. Galatia 3 ayat 13. Ya. Kristus telah menebus kita dari hukum, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Artinya apa? Dalam bahasa Inggris ini lebih jelas ya. Kata gini, Christ had redeemed us. Dikatakan begini, Christ had redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, curse is everyone that hanged on a tree. Nah, redeem ya. Redeem itu mengambil kembali ya. Nah, apa arti dari ayat ini? Ayat ini artinya adalah hukum Taurat itu dianggap sebagai kutuk karena tak seorang pun yang mampu melakukannya. Dan Kristus, dia dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Di mana karena ketaatannya kepada hukum Taurat yang kita anggap sebagai kutuk itu, di mana oleh karena hukum Taurat itu kita terkutuk, nah, tidak terkutuknya dia, itu menjadi penyempurna bagi kita yang terkutuk. Nah, lalu dikatakan sebab terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus itu mati di kayu salib dengan jalan menjadi kutuk untuk menggantikan kutuk yang seharusnya kita terima. Makanya dalam Yesaya 53 itu dikatakan adalah penderitaan kitalah yang ditanggungnya. Itu penderitaan kita. Oke. Oleh karena kitalah dia merasakan itu. Jadi memang betul Yesus dikutuk untuk menggantikan kutuk kita. Dan upah kutuk dan bukti dari kutukan itu apa? Dia mengalami kematian. Kutuk dosa itu upahnya ya maut. Kalau Yesus tidak menjadi kutuk, dia tidak mati. Karena kita semua sudah terkutuk. Nah, terkutuknya kita dan tidak terkutuknya dia. Keterkutukan kita ditransfer kepada dia yang tidak terkutuk. Makanya dikatakan dengan jalan menjadi kutuk. Dan mengukur kutuk atau tidaknya itu ya di Taurat itu. Kesempurnaan melakukan Taurat itu. Makanya dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan Yesus itu sempurna dan tak bercela di dalam perlakuannya terhadap Taurat. Jelas? Siap. Jelas. Gitu. Ya, itu ternyata bagus ya sebenarnya. Bagus banget itu. Iya. Kita harus bangga dengan ayat itu. Iya. Gitu. Ada lagi? Ya, ada. Terus diarahkan kemarin itu ada di Wahyu. Bentar, saya lupa. Isinya itu seperti Wahyu berapa ya? Wahyu sebentar di mana kemarin? Yang isinya itu yang bertanduk 7. Nah, terus itu diarahkan bahwasanya itu diartikan adalah Yesus itu begitu. Bukan bertanduk 7 kali
bertanduk 7 Iya, bertanduk 7. dan bermata 7, gitu Betul. kan? Iya. Ya itu memang Yesus. Anak domba yang bermata 7 dan bermata 7 dan juga berkepala 7. Berkepala 7 itu bukan berarti bertanduk 7 bukan berarti ada 7 tanduknya. Tanduk itu tanda kekuatan dan ketangguhan. 7 itu angka yang sempurna. Jadi bertanduk 7 artinya adalah dia yang berkekuatan sempurna. Bermata 7, mata itu simbol pengetahuan. 7 itu simbol sempurna, artinya dia yang maha tahu dan dia yang maha kuat. Gitu. Ada referensinya enggak itu? Itu pemahaman orang Ibrani, Pak. Sejak dahulu. Makanya tafsir gereja purba itu begitu. Itu memang sudah budaya. Sama seperti ketika Yesus mengatakan anak manusia tidak tahu hari kiamat. Itu dia menggunakan budaya orang Yahudi tentang pertunangan. Ya, karena kita ini dianggap sebagai mempelai perempuan, Yesus itu dianggap sebagai mempelai laki-laki, maka ketika kita jemaatnya, rasul itu jemaatnya bertanya kepada Yesus, kapan engkau datang kembali? Maka Yesus sebagai mempelai laki-laki mengatakan, aku nggak tahu, hanya Bapakku nggak tahu. Karena budaya Yahudi begitu, kalau anak laki-laki pergi menjumpai anak perempuan, perempuan ini bertanya, kapan kamu datang lagi menjumpai aku? Anak laki-laki ini harus bilang bahwa aku nggak tahu, nanti bapakku yang tahu. Itu yang Yesus gunakan untuk menggambarkan ketidaktahuan anak manusia itu. Jadi budaya, ya itu GPS. Siap. Kalau nggak salah itu di Wahyu 5 Kak ya. Jadi mungkin boleh aku bacakan. Kebetulan kemarin itu aku capture ininya aja. Kalau bisa aku bacakan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor domba, seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah roh Allah yang diutus ke bumi. Ayat 7-nya, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ayat 8-nya, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk itu dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa-doa orang kudus. Nah itu ayatnya seperti itu Kak. Iya. Seekor anak domba itu bentuknya tunggal, ya. Ya. Itu merujuk dia yang bertanduk 7 bermata 7. Ya. Ya. Itu adalah Yesus, ya. Tetapi coba ya, kita konfirmasinya dari mana? Coba kita lihat dalam Bilangan 23 ayat 22. Sorry, bilangan berapa Kak? Bilangan 23 ayat 22. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Ya. Masih Sorry Kak, bilangan 23 ayat 22. Aku catat dulu ya. 23 ayat 22. 3 ayat. Oke, siap Kak. Nah, baru tanduk itu juga adalah lambang kemuliaan. Coba kita lihat dalam Zakaria 1 ayat 18 dan 19. Zakaria 1. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara itu dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Ya. Dan mata itu melambangkan kemuliaan kemahatauan Tuhan. Zakaria 4 ayat 10. Sebab siapa yang memandang hina dari hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria menjadi batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajahi seluruh bumi. Ya. Jadi 7 tanduk 7 mata itu merujuk kepada kemahatauan Allah, 7 mata, dan juga kekuatan Allah yang sempurna.
Itu dan mengenai ketujuh roh Allah itu siapa yang diutus itu ke bumi itu Roh Kudus. Ya? Siap, siap. Oke, kebetulan kemarin itu kan aku buka di kitab Sabda ya. Nah, di kitab Sabda itu kan ada ternyata kayak referensinya ya, itu referensinya dari mana, terus pengertian dari apa perkata-perkatanya itu apa gitu. Jadi mungkin kalau kita buka kitabnya itu ada referensi dari siapa ya, kayak semisal namanya Simon. Nah, itu diartikan apa? Nah, ada yang mengatakan bahwasanya itu apa sih yang raja iblis, Lucifer gitu. Itu Lucifer. Ya. Nah, nah itu kalau mungkin kita buka di aplikasinya itu Kak, di kitab Sabda. Nah, kita bisa pilih-pilih tuh. Jadi di mana pengertian dari bertanduk tujuh, bermata tujuh ini apa gitu. Terus ada dikatakan di situ satu lagi yang ini Kak, apa namanya? Bintang timur. Nah, bintang timur itu apa ya? Bintang timur itu adalah Hailal bin Syahar. Yesuslah bintang timur yang sesungguhnya. Wahyu Yesus. 22 ayat 16. Ya. Baca. Ya. Itu dikatakan bahwa Yesuslah bintang timur. Akulah bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur ada dua. Bintang timur yang gilang gemilang itu Yesus. Bintang timur yang najis dan kotor itu adalah si pemberontak. Lucifer itu bukan namanya. Lucifer itu adalah gelarnya sebagai Lux dan Fere, sang pembawa cahaya. Ya. Karena Lucis dan Fere itu artinya pembawa cahaya secara etimologi. Gitu ya. Siap, siap. Oke? Oke. Siap. Makasih Kak. Ya, Tuhan berkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan butiran debu. Warning saya pun nggak tahu mau warning ini tadi dari Bapak Kristus itu. Nggak tahu zat apa yang dikonsumsi, nggak tahu laku. Silakan butiran debu. Halo, selamat malam, Ya. Bro Elia. Halo, malam. Ya, silakan. Ya, kedengaran Kak? Begini Kak, saya mau tanya, di beberapa orang kan ada yang mempunyai karunia semacam penglihatan, kayak bisa melihat, si A dikuasai roh jahat, ada roh-roh yang gelap begitu Kak. Jadi bagaimana cara kita sebagai orang Kristen mempercayai hal-hal tersebut? Artinya kepastiannya Kak, apakah itu benar-benar dari Roh Kudus atau cuma semacam tipu muslihat mereka Kak gitu. Mohon penjelasannya Kak Lia supaya lebih ini. Terima kasih Kak Lia. Ya, silakan Pak Erben mengenai penglihatan. Di dalam Alkitab kan penglihatan itu banyak ya. Bisa penglihatan dalam sebuah mimpi seperti Yusuf. Ya, baik Yusuf dalam perjanjian lama, baik juga di zaman Daniel, itu ada penglihatan. Bahkan di dalam penglihatan Yohanes, kitab Wahyu. Intinya begini, penglihatan itu jika terjadi pasti ada tujuan. Dan itu selalu berbicara tentang bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu intinya, ada penglihatan kok. Jadi kalaupun ada orang sekarang bersaksi, aku lihat penglihatan, harus inline dengan ada di Alkitab. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Itu esensinya. Jadi bagaimana penglihatan itu harus sejalan dengan firman Tuhan. Dan itu tidak boleh diada-adakan. Dan itu berdampak bagi dia dan juga bagi orang lain. Itu ya penglihatan. Iya. Betul. Bisa dipahami? Oke, terima kasih Kak Lia dan Pak RNB. Terima kasih atas penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. RBN. Dan untuk penglihatan itu butuh hikmat dari Tuhan ya. Untuk mengartikannya, contoh seperti Yusuf, contoh juga seperti Daniel, ada banyak ya penglihatan. Bahkan Petrus pun pernah mendapat penglihatan tentang makanan haram dan halal,
yang berkaitan dengan pelayanan dia kepada kaum kafir atau orang-orang non-Yahudi. Iya. Oke. Gitu ya? Oke, thank you. Iya. Ini katanya di end aja live-nya. Enggak usah, enggak apa-apa. Bentar lagi kita mau selesai juga. Ya, silakan belajar kebenaran. Selamat malam, salam Kak Elia. Ya, silakan. Ya, ini kolaborasi yang sangat sempurna saya pikir karena ada Pak Ruben juga dengan Oh, bapakku itu soalnya. karena saya sering ikut perdebatan-perdebatan yang luar biasa. Saya suka Pak. Suka Kak itu. Oke, saya pertanyaannya gini Kak. Saya melihat penjelasan dari Kak Elia sering itu masalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang saya sering ini, itu bahkan detail Kak Elia jelaskan, ada PT-nya juga kan, videonya, kemudian Apa di aku yang noise ya? Atau di dia juga? Emang? Iya, memang noise Pak dia Pak. Oh, sudah jelas Kak. Agak berisik bro. Tidak jelas. Oke, saya coba ya. Nggak apa-apa lah. Kita lanjut. Maklumilah. Lanjutlah. Saya pernah mendengar videonya Kak Elia bahwa menyatakan bahwa Yahweh itu, Roh Kudus itu Yahweh, Yesus itu Yahweh, dan Bapa itu Yahweh gitu. Ya, itu Tritunggal kalau sering disampaikan ya Kak ya, gitu ya konsep Tritunggal. Tapi saya agak bingung begini, saya tidak menolak kayak karena itu penjelasan kebagaimanaan Allah begitu. Sebagaimana, tapi yang saya bingung begini, karena Bapa itu dikatakan pribadi, Roh dikatakan pribadi, Yesus dikatakan pribadi gitu. Ada 3 pribadi. Nah yang saya bingung kan, sementara untuk pemahaman saya tentang Roh, kalau Roh itu sifatnya abstrak kan Kak, tidak bisa disentuh, tetapi bisa dirasakan. Ya, bisa dirasakan. Itu bisa dirasakan, tapi bisa dirasakan. Artinya dia bukan benda. Artinya dia bukan fisik. Ya, begitu. Sama juga Bapak. Bapak itu adalah energi yang ada di surga ya. Jadi dia kurang paham karena dikatakan pribadi. Dikatakan pribadi karena mungkin pemahaman saya ya, hanya mungkin saya kurang ini kan. Karena saya orang awam baru mau belajar Kak. Ya, Untuk silakan Pak Erben. saya tertarik. Mengenai kenapa disebut pribadi? Ya. Jadi apakah pribadi itu yang sebenarnya apakah hanya pribadi dalam Yesus Kristus atau ketiga-tiganya pribadi? Karena kalau Roh itu menurut saya bukan pribadi karena dia bersifat abstrak, hanya bisa dirasakan tetapi nggak bisa dilihat. Dia bukan benda komplit ya, bukan benda kompleks ya gitu. Kan aku bilang pula roh itu benda. Benda. Menurut saya ya Kak ya, menurut saya ya. Ya, silakan Pak Erben. Oke, dijawab. Oke, silakan Pak Erben. Kenapa disebut pribadi? di mute dulu kau, di mute. Udah kumute dia. Udah kumute kan? Oke ya, jadi Tritunggal itu kan ini ya, Tritunggal. Ini. Tri itu kan 3. Nampak Pak Erben lampunya. Iya ini. Tri itu 3. Itu tanya iman itu mengganggu dia. Tanya iman itu kok menghalangi ya? Oh, oke. Mantap. Lanjutkan. Nah ini. Tri itu 3. Tunggal itu 1. Oke. Apa yang 3? Realitas. Realita atau pribadi. Apa yang 1? Hakikat. Hakikat atau esensi. Ya. Ini 1. Jadi Tritunggal itu artinya satu Allah yang Esa, Allah itu Esa yang memiliki 3 realitas dalam pewahyuan. Saya kasih contoh, ini belajar. Ini belajar. Kamu sebagai namamu belajar, ini manusia, hakikat satu manusia toh? Manusia 1. Namanya belajar. Ya, namamu belajar.
Kamu sebagai manusia yang bernama belajar, kamu itu ada tubuh. Pada tubuhmu itu ada juga pikiran atau jiwa dan roh atau hidup. Jadi tubuh itu satu realitas, jiwa itu satu realitas, roh itu satu realitas. Jadi tubuh, jiwa, dan roh adalah 3 realitas dalam satu manusia. Paham sejauh ini? Paham sejauh ini, bro? Paham nggak? Begini Pak Erben, tadi yang di dalam tubuh itu ada di dalam Allah, apa itu tadi Pak? Ini dulu, kamu namamu belajar, hakikatmu satu manusia. Kamu sebagai satu manusia itu, kamu itu ada tubuh satu, ada jiwa satu, ada roh satu. Betul? Ya, betul Pak. Jadi tubuh ini satu realitas atau pribadi. Roh itu satu realitas atau pribadi. Pikiran atau jiwa itu satu realitas atau pribadi. Jadi kamu itu 3 pribadi. Sebagai satu manusia. Paham sejauh ini? Ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang Allah yang Esa. Allah Esa namanya, nama keagungannya YHWH. Allah yang Esa ini roh atau transenden, maha kuasa. Allah yang Esa yang maha kuasa ini, dialah Allah Bapa. Dialah Bapa itu. Di mana Bapa ini memiliki firman dan roh. Firman Allah ini kekal di dalam dirinya, rohnya kekal di dalam sang Bapa itu. Dia menciptakan segala sesuatu melalui firman, dia menghidupkan melalui rohnya. Terus siapakah Yesus? Yesus itu adalah firman yang inkarnasi manusia. Namanya Yesus. Paham sejauh ini? Oke, siap Pak. Berarti yang pribadi itu cuma satu ya Pak? Yang firman jadi Aduh, kamu ngerti nggak? Pribadi itu realitas. Seperti ini kamu. Kamu tadi udah dibilang tubuhmu itu satu pribadi, satu realitas. Jiwamu itu satu pribadi, satu realitas. Rohmu itu satu pribadi, satu realitas. Jadi kamu itu 3 pribadi. Karena pribadi itu artinya itu bagaimana keberadaanmu sebagai manusia. Itu juga arti pribadi. Tapi pribadi bisa juga diartikan satu orang atau satu oknum. Tapi ini yang kita pakai yang di atas, pribadi itu adalah bagaimana keberadaanmu sebagai seorang manusia. Keberadaanmu sebagai seorang manusia ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Itulah tubuh, jiwa, roh itu 3 pribadi. Jadi masalahnya kata pribadi itu kamu belum paham. Oke, siap Pak, siap. Oke, Ya, paham? Oke, siap Pak. Ya. dia disebut pribadi karena dia itu adalah realita konkret dan hidup. Ingat ya, batu itu nggak disebut pribadi meskipun dia realita. Tapi karena dia hidup dan dia itu adalah realita, maka disebut pribadi. Pribadi itu bukan seperti manusia yang dimaksudkan di situ. Tapi karena dia realita yang ada di dalam sang hidup, maka disebut pribadi. Yang olehnya kita bisa kenal Allah. Melalui firman Allah atau sang anak kita bisa mengenal Bapa, melalui Roh Kudus juga kita bisa mengenal sang putra. Oke, sudah paham bro? Itu ya. Makasih Kak Elia. Iya. Jadi Yesus itu bukan Allah Bapa jadi manusia. Betul. Yesus itu adalah
firman Allah yang kekal, yang maha kuasa, diutus Allah mengambil rupa manusia. Nama manusia itu Yesus. Mengapa Allah Bapa mengutus firman menjadi manusia? Karena sejatinya Allah Bapa menciptakan langit dan bumi oleh firman. Allah Bapa menciptakan segala sesuatu melalui firman. Sehingga ketika ciptaan itu rusak, ciptaan itu jatuh dalam dosa, maka Allah menyelesaikan permasalahan itu juga melalui firman. Dalam perjanjian lama namanya teofani. Firman itu menampakkan diri, menyatakan diri. Tapi dalam perjanjian baru, firman itu benar-benar hadir sebagai manusia yang sempurna. Namanya Yesus. Jadi Yesus itu dia adalah firman Allah dan dia juga adalah manusia dwi kodratnya. Artinya dia ilahi karena dia adalah firman, dia adalah insani karena sejatinya Yesus manusia yang sempurna. Itu bro ya. Ya, siap Pak. Saya tanya satu lagi Pak. Ya, silakan. Tadi saya baru masuk juga ke rumah teman-teman kita muslim Pak ya. Saya tadi kebetulan jawab ini masalah apakah Allah itu proper name atau nama. Generik. Karena saya di Hardik juga karena saya menggunakan kata Allah karena itu punya mereka gitu. Bagaimana itu Kak Elia? Ya tadi nggak boleh menggunakan kata Allah. Ya, mereka bilang kalau kata Allah itu adalah miliknya mereka. Itu milik mereka kalau dipahami sebagai proper name. Allah itu adalah generic name, bukan proper name. Ya. Makanya semua orang Israel bunyinya begini, Shema Yisrael Adonai Elohenu Allah kita. Adonai Ehad. Ingat, semua Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bukan Allah itu Tuhan kita. Ya, dia sebutkan namanya, baru sebutkan dia sebagai apa. Nah, namanya apa? Hashem, Tuhan, Adonai. Nah, dia sebagai apa? Sebagai Allah, yang artinya sebagai sesembahan. Jadi, Allah itu merujuk kepada ilah yang al. Ya, ilah dari semua ilah. Ya, jadi, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, Allah itu adalah generic name yang merujuk kepada arti sebagai sesembahan. Yang mengatakan itu nama hanyalah umat-umat abad keberapa. Ya. Gitu ya, nggak ada Allah itu proper name. Dan kalau mereka bilang kalau Allah itu punya mereka, lah kami orang Kristen sebelum iman mereka lahir, sebelum Tuhan mereka lahir, ya, sebelum Tuhan mereka diperkenalkan di dunia ini, kita sudah pakai kata Allah. Ya, misalnya kalau kita melihat dalam inskripsi jabat, atau misalnya uskup ortodoks di Arab yang bernama Abdullah, uskup Arab Harits bernama Abdullah yang artinya abdi Allah. Itu sudah kita pakai. Iman mereka 400 tahun setelah itu baru lahir. Ya kan? Karena mereka masih baru sekali toh, masih baru lahir kan. Imannya masih muda, tapi mengklaim-klaim banyak hal yaitu ngawur. Jadi Allah itu bukan punya mereka. Kita duluan sudah menggunakan kata Allah. Gitu ya. Ya, karena Allah itu bahasa Arab, bukan bahasa agama. Ya. Jadi kutip-kutip Alkitab juga. Pak. Suaramu hilang ditelan halilintar. Tadi mereka kutip-kutip ayat juga di Amos. Amos 5 berapa tadi? Saya lupa. Bahwa Allah itu adalah nama. Tadi itu saya lupa Amos berapa. Saya boleh cepat-cepat nggak? Namanya adalah Allah perkasa yang begitu kan? Maha kuasa katanya tadi. Nah, Allah Maha Kuasa ya Anda namanya. Nama Itu bukan nama, itu merujuk kepada
hakikatnya sebagai sesembahan. Dan sesembahan, ingat, nama di dalam pemahaman orang Ibrani itu adalah, nama itu merujuk kepada pribadinya sebagai yang apa. Ya, tetapi makanya kalau memang Allah itu adalah nama, lalu untuk apa ada Hashem? Untuk apa ada Yod-Heh-Vav-He? Yod-Heh-Vav-He itu ada untuk membedakan dia secara eksklusif dari Allah-Allah lain. Makanya hukum Tauhid Dasatita pertama, jangan ada padamu Allah lain selain daripadaku. Allah lain artinya sesembahan lain selain daripada akulah yang kamu sembah. Itu aja. Siap, Kak. Gitu ya. Bisa nggak, Kak, saya analogikan begini, Kak? Kalau kita analogikan ini dengan disematkan presiden itu kan banyak, bukan kunjungan presiden di Indonesia misalkan. Kemudian Tuhan itu kita analogikan sebagai panggilan kepada yang berkuasa. Karena dia berasal dari Tuhan, karena yang ketika itu disematkan kepada yang berkuasa, bukan cuma di dunia, karena dia berkuasa atas Kamu seluruh. lagi pakai apa itu ya? Kamu pakai apa itu? Kamu ngomong pakai apa? Ya pakai apa, Pak, Kak? Langsung. Tapi kok ada kerasa-kerasa gitu, itu lagi di mana? Lagi di rumah aja, Kak. Ya. Di tempat kerja. Duduk di tempat. Ada berisik-berisik gitu, saya tidak tahu itu suara apa. Lanjut. Oke, bisa. Ya. Nggak saya analogikan itu seperti misalnya Allah itu seperti presiden ya, misalkan itu adalah sebagai jabatan. Tuhan itu adalah panggilan kepada sang presiden itu karena dia ya, sebagai seorang penguasa ya. Tapi beda yang kita maksud itu adalah manusia ya, kita nggak bisa samakan dengan yang Tuhan yang Maha Kuasa ya, karena itu hanya buat analogi ya, Kak ya, karena Tuhan itu berasal dari Tuhan. Tuhan itu panggilan untuk yang berkuasa ya, karena dia Tuhan atas segala Tuhan, maka dia berubah menjadi Tuhan. Kemudian namanya itu adalah Yesus Kristus begitu, karena Yesus itu namanya, Kristus itu adalah gelarnya begitu. Apakah bisa nggak kita analogikan seperti itu, Pak? Atau Kalau untuk perspektif Alkitab itu tidak tepat. Tuhan itu yang jabatan atau gelar sebagai penguasa. Ya. Allah itu merujuk kepada esensinya. Jadi seperti presiden, esensinya manusia, jabatannya presiden, namanya Bapak Jokowi. ya, Namanya betul. Jokowi, jabatannya atau gelarnya presiden, esensinya adalah manusia. Dia adalah Allah, jabatannya adalah sebagai Tuhan karena dia penguasa semesta, dan namanya itu tadi dia memperkenalkan Hashem. Meskipun itu nama keagungan, bukan proper name juga. Tuhan itu nggak punya nama. Oke, siap, Kak. Saya paham karena sebelumnya Kakak sudah sampaikan Kak Elia bahwa Tuhan yang Maha Esa itu tidak. Ya, gitu ya. Oke. Terima kasih. Berkat.